Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Pak Sam dengan pelajaran pendidikan agama Islam bulan Ramadan yang indah, kelas 5 pelajaran 4 part ke-2. Anak-anak, Bapak ingin menginformasikan bahwa pelajaran selama PJJ kelas 5 diganti di hari Kamis karena hari Seninnya kalian ada yang PTM dan ada yang PJJ, maka tidak diperbolehkan, maka dipindah hari Kamis. Tetap semangat anak-anak ya. Kita masih di pelajaran 4. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kalian paham, kalian mengerti, dan semoga kalian nanti mendapatkan nilai yang baik, nilai yang memuaskan. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sambil disimak di buku kalian. Nanti tugasnya ada di video ini. Simak baik-baik sampai selesai. Pendidikan agama Islam bulan Ramadan indah, kelas 5 pelajaran 4 part 2. Mari kita belajar. Ya, yang pertama kemarin kita sudah membahas syarat-syarat puasa, terus hal yang membatalkan puasa. Sekarang adalah hal-hal yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Ada kurang lebih 3 atau 4. Nanti kita lihat di video. Yang pertama adalah sholat tarawih. Setiap malam pada bulan Ramadan, orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki dan perempuan berbondong-bondong pergi ke masjid. Mereka melaksanakan sholat tarawih dan witir. Sholat tarawih adalah sholat yang dilakukan pada malam hari setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Itu pengertiannya. Sholat tarawih adalah sholat yang dilakukan pada malam hari setelah sholat isya selama bulan Ramadan. Jadi hukumnya sunnah ya. Sholat tarawih ini jumlahnya ada yang 8, ada yang 20, ada juga ada yang 36. Tapi kalau 36 itu hadisnya tidak terlalu populer. Jadi yang populer itu ya 8 sama 20. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. 8 benar, 12 benar. 8 benar, 20 benar. Yang nggak benar ya yang nggak sholat. Maksudnya nggak sholat itu tanpa ada alasan apapun, gitu kan? Kenapa kok kalian melakukannya 12? Ada yang 12, ada yang 23. Plus 3, 3-nya itu witir. Witir itu jumlahnya ganjil. Jadi 8 tarawih plus 3 witir jadinya 11. Atau 20 tarawih. Sholat tarawih rakaatnya 20 plus 3 jadi 23 rakaat. Ya. Harus melaksanakan sholat isya terlebih dahulu karena sholat isya itu hukumnya wajib, sedangkan tarawih sunnah. Ya, jadi harus isya dulu, setelah itu baru tarawih. Lanjut, sholat tarawih yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar.
atau dengan bacaan yang fasih. Selain membaca, ada lagi yang mempelajari isi kandungan Al-Quran. Oh iya, ingin Bapak tambahkan, sholat tarawih tadi adalah dilakukan berjamaah boleh, dilakukan sendiri boleh, tetapi alangkah baiknya berjamaah di masjid atau di musola. Ya, lanjut yang kedua, tadarus Al-Quran. Biasanya kalian setelah sholat isya itu kan banyak tuh rame ya teman-teman kalian tadarus. Biasanya ada banyak program khataman, ada yang 1 bulan khatam. Jadi Ramadan itu 30 hari, sedangkan juz itu ada 30, jadi sehari 1 juz. 1 juz itu kurang lebih ya, kalau Al-Quran standar itu 10 lembar lah. Jadi kan pas habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar, habis maghrib, habis isya 2 lembar, 2 lembar, 2 kali 5, 10. Pas kalau kalian ingin menghatamkan Ramadan itu 30 juz itu bisa. Dulu kakak-kakak kalian itu, Bapak masih ingat dulu yang pertama awal-awal Covid itu kan pas sebelum puasa ya, Maret 2020. Itu pas puasa tahun 2020 itu Bapak itu mengajak mereka untuk setoran ke Bapak membaca Al-Quran. Jadi targetnya 1 Ramadan itu, selama Ramadan itu khatam 30 juz khatam Al-Quran. Ada kelas dulu kelas 6D, kalau tidak salah namanya Salsabila atau Caca ya, itu 4 kali khatam, malahan 4 kali khatam. Terus ada satu lagi 6D juga, itu Hafiz atau siapa gitu, itu juga sama 4 kali khatam. Kalau Bapak ya khatam tapi di bawah mereka, cuma ya nggak perlu Bapak sebutkan ya, pokoknya khatam di bawah mereka lebih dari 2. Nah terus tahun kemarin nggak Bapak bikin lagi. Nah kalian nih, nanti Ramadan kalian bikin khataman, tapi dengan catatan tartil dan tajwidnya benar. Jangan mau kalah. Dulu ada ulama, ada Imam Syafi'i itu khatam itu selama Ramadan itu 60 kali malah. Itu Imam Syafi'i loh, itu luar biasa. Berarti kalau 60 kali sehari khatam 2 kali. Pak berarti nggak ngapa-ngapain dong, kan lama baca Al-Quran. Ya kalau ulama-ulama dulu atau sahabat-sahabat dulu ya mereka di luar kepala, jadi bacanya cepat dong. Itu emang kita ya kan bacanya masih terbata-bata. Jadi kalau bisa tadarus Al-Quran itu yang satu membaca, yang satu menyimak gitu. Jadi nanti apa itu ketahuan mana yang tajwidnya benar atau tajwidnya yang salah, atau makhrajnya benar atau makhrajnya yang salah. Mudah-mudahan kelas 5 ini sudah lancar semua ya bacaan Al-Qur'annya, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Lanjut yang ketiga, yaitu sedekah. Bersedekah maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak tuh biasanya kalau puasa bagi-bagi takjil ya kan, terus sedekah yang lain atau memberikan makanan ke tetangga, itu salah satu sunahnya, ya kan. Dan itu baik karena nanti kita akan memetiknya di akhirat. Di dunia ini tempat menanam amal ibadah, dan di akhirat itu tempat untuk memetik atau memanen amal ibadah kita selama di dunia. Lanjut yang keempat adalah manfaat puasa Ramadan. Tadi berarti ada 3 ya, sedekah, sholat tarawih, dan
tadarus Al-Quran. Lanjut, yang keempat adalah manfaat puasa Ramadan. Banyak ya, manfaatnya itu banyak, tetapi nanti Bapak rangkum menjadi 5. Yang pertama adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa dan ibadah lainnya merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur karena kita sudah diberi kenikmatan, karena kita sudah diberi banyak lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bersyukur dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Yang kedua adalah melatih kejujuran. Di saat berpuasa kita menahan lapar dan dahaga dan menahan nafsu, mampu untuk tidak makan dan minum meskipun tidak ada yang melihat. Kita yakin bahwa Allah itu Maha melihat. Puasa itu yang tahu itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tahu. Kenapa? Kalau sholat orang tua kita tahu, Allah tahu, kita tahu, atau teman-teman kita juga tahu, banyak yang tahu. Terus sedekah juga kadang ada orang yang memperlihatkan sedekahnya, berarti ada orang yang tahu juga. Terus zakat malah itu banyak yang tahu, tetangga kita tahu, saudara-saudara kita tahu, orang tua kita tahu kalau kita zakat. Itu ibadah, tahu, dilihat oleh orang semuanya. Tetapi kalau puasa itu yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Untuk melatih kejujuran. Kalian puasa atau enggak? Ya, jangan ketika mentang-mentang puasa nanti wudhu. Setelah wudhu kan kumur-kumurnya 3 kali. Ya, kumur-kumurnya 3 kali, yang keluar cuma 1 kali. Jadi yang kedua kemana? Gitu. Ya ditelen, wah ketelen pak gitu. Tapi kalau ketelennya sering ya bukan ketelen, itu namanya sengaja, ya kan. Jadi melatih kejujuran. Lanjut, yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Banyak di antara mereka kelaparan dan kehausan. Sesama manusia kita harus mengasihi dan menyayangi dengan memberikan bantuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan. Lihat saudara-saudara kita di luar sana, ada yang seusia kalian lah, di pom bensin ada yang minta-minta, terus ada yang ikut orang tuanya yang dorong gerobak segala macam. Itu saudara-saudara kita juga. Apakah mereka itu belum tentu loh makan sehari sekali, itu belum tentu. Makanya kita dilatih untuk merasakan hal yang sama dengan mereka, sehari menahan lapar, sama seperti mereka. Karena mereka juga belum tentu sehari makan. Ya kalau ada yang ngasih, gitu kan. Karena tergantung pada orang lain. Makanya sesama umat Islam atau sesama saudara kita, sesama manusia, kita harus bisa merasakan hal yang sama dengan mereka. Yang keempat adalah sehat jasmani rohani. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat jasmaninya dan rohaninya. Karena tidak ada sejarahnya puasa itu kok sampai meninggal, itu nggak ada. Ya, nggak ada. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat. Maka puasa itu menjadikan sehat, bukan menjadikan orang meninggal. Karena Rasulullah pernah bersabda atau mengatakan, puasalah kamu supaya sehat. Jadi supaya sehat. Kalau yang sakit yang nggak perlu dipaksa, karena kalau uzur, kalau ada halangan, boleh nanti diqodho atau diganti di lain hari di luar bulan Ramadan. Manfaat puasa yang kelima yaitu melatih kesabaran atau pengendalian diri. Ibadah puasa juga dapat membentuk sikap sabar. Sedangkan sabar adalah sikap utama untuk sukses. Sabar menghadapi orang marah atau sabar untuk tidak marah. Sabar menahan lapar, sabar menahan haus, sabar menahan nafsu, sabar, ya pokoknya banyak lah. Karena itu sikap utama untuk sukses. Karena gini, kalau kamu pengen jalan, dulu kamu kecil, ya kan, kecil belum bisa jalan, kamu sabar, berlatih terus, jatuh, berlatih terus, jatuh, akhirnya kamu sekarang bisa berdiri. Itu dengan sabar. Kamu dulu
belum bisa baca, belum bisa nulis, ya kan, kamu latih terus, dilatih oleh guru kamu, oleh orang tua kamu, sabar, sekarang akhirnya bisa menulis, bisa membaca, ya kan. Nanti kamu tidak punya apa-apa, kamu bekerja, berusaha terus, sabar terus, sukses. Nah itu kan akibat dari sabar tadi. Ya banyaklah, terus nggak bisa apa-apa terus jadi pintar, itu ya sabar. Itu manfaat salah satu manfaat puasa. Ada 5 ya. Lanjut ya, selesai anak-anak. Tugas kalian adalah soal yang pertama, ya kan. 3 hal yang biasa dilakukan di dalam bulan puasa yang sudah Bapak sebutkan tadi. Yang kedua adalah manfaat puasa Ramadan, 3 saja. Nanti kalian tulis di buku, setelah itu kalian upload di link. Terima kasih anak-anak, silakan kerjakan tugas berikutnya. Tetap semangat, mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian mengerti. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.